Semua bermula pada sore yang mendung, ketika Om Ardi datang ke rumahku sambil membawa tas besar di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia masih sempat tersenyum saat duduk di kursi bambu depan rumahku. Aku yang baru pulang kerja langsung menyuguhkan kopi panas seperti biasa. Tidak ada firasat apapun waktu itu. Aku sama sekali tidak menyangka obrolan sederhana sore itu justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Besok aku berangkat ke Kalimantan, kata Om Ardi pelan sambil menatap langit yang mulai gelap. Aku mengangguk kecil. Memang sudah beberapa minggu terakhir, beliau sering cerita soal proyek bangunan di luar kota yang katanya bisa berlangsung lama. Sebagai kepala keluarga, Om Ardi memang dikenal pekerja keras. Hampir seluruh waktunya habis untuk mencari uang demi kehidupan yang lebih baik. Tolong sesekali lihat Tante Ina ya, lanjutnya sambil menatapku serius. Dia orangnya penakut kalau sendirian di rumah. Aku tertawa kecil. Santai aja Om, paling nanti aku bantu kalau ada apa-apa. Saat itu bagiku semua terdengar biasa saja. Tante Rina sudah kuanggap keluarga sendiri. Sejak kecil aku memang cukup dekat dengan mereka. Rumah kami juga tidak terlalu jauh, hanya terpisah beberapa gang kecil. Keesokan harinya Om Ardi benar-benar berangkat. Aku sempat melihat Tante Rina berdiri di depan rumah sambil melambaikan tangan ketika mobil travel membawa suaminya pergi. Dari kejauhan, senyumnya terlihat dipaksakan. Setelah mobil itu menghilang di ujung jalan, Tante Rina masih berdiri diam cukup lama, seolah belum siap menerima rumahnya kembali sepi. Malam pertama setelah kepergian Om Ardi, hujan turun deras. Angin membuat ranting-ranting pohon bergesekan keras di luar rumah. Sekitar jam 8 malam, ponselku berdering. Nama Tante Rina muncul di layar. "Halo Tante, saklar rumah kayaknya korslet, listrik dapur mati," ucapnya dengan suara sedikit panik. "Kamu bisa bantu lihat." Tanpa berpikir panjang, aku langsung berangkat. Jalanan basah dan dingin. Tapi entah kenapa aku merasa tidak enak kalau membiarkan Tante Rina sendirian malam-malam seperti itu. Begitu sampai, pintu rumah langsung terbuka perlahan. Tante Rina berdiri di sana memakai sweater panjang berwarna krem dengan rambut yang sedikit berantakan. Cahaya lilin dari dalam rumah membuat wajahnya terlihat berbeda malam itu. Lebih sendu, lebih rapuh. "Maaf ngerepotin," katanya pelan. "Iya, santai aja Tante." Aku segera memeriksa saklar listrik di dapur. Ternyata hanya kabel longgar. Tidak sampai 15 menit semuanya kembali normal. Tapi saat aku hendak pulang, hujan justru semakin deras. "Kayaknya tunggu reda dulu aja," ujar Tante Rina sambil meletakkan 2 cangkir teh hangat di meja. Aku akhirnya duduk di ruang tamu kecil itu. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara hujan dan denting sendok dari cangkir teh yang terdengar pelan. Awalnya kami hanya mengobrol biasa tentang pekerjaan, tentang Om Ardi, dan tentang betapa sepinya rumah kalau ditinggal terlalu lama. "Aku sebenarnya nggak suka rumah terlalu sepi," ujar Tante Rina sambil tersenyum tipis. "Kalau malam begini rasanya kayak ada yang kurang." Aku menatapnya sekilas. Untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu dalam tatapannya. Ada kesedihan yang selama ini mungkin tidak pernah diperlihatkan pada siapapun. Sejak malam itu, Tante Rina mulai sering menghubungiku. Kadang meminta tolong membeli gas, memperbaiki keran, atau sekadar menemaninya makan malam karena katanya malas makan sendirian. Dan anehnya, aku selalu datang. Aku mulai terbiasa melihat senyumnya setiap membuka pintu rumah. Terbiasa mendengar suaranya memanggil namaku dari dapur. Bahkan tanpa sadar, rumah itu perlahan terasa seperti tempat yang selalu ingin kudatangi setiap malam. Aku tidak tahu sejak kapan semuanya mulai berubah. Yang aku tahu, setiap kali meninggalkan rumah Tante Rina, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana bersamanya. Perasaan itu semakin hari semakin menggangguku. Bahkan ketika sedang bekerja, pikiranku sering melayang ke rumah kecil bercat krem di ujung gang itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Tante Rina sudah makan, apakah listrik rumahnya baik-baik saja, atau apakah malam itu ia kembali duduk sendirian di teras sambil menunggu pesan dari suaminya yang jarang memberi kabar. Dan tanpa kusadari, aku mulai terlalu peduli. Malam-malam berikutnya terasa semakin berbeda.
Tante Rina tidak lagi sekadar meminta bantuan memperbaiki sesuatu di rumah. Kadang ia hanya mengirim pesan singkat. "Kamu lagi sibuk nggak?" Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuatku datang. Saat aku tiba, biasanya ia sudah menyiapkan teh hangat atau gorengan di meja ruang tamu. Kami mengobrol lama tentang banyak hal. Tentang masa mudanya, tentang mimpinya yang dulu ingin membuka usaha kecil, sampai tentang bagaimana pernikahannya mulai terasa hambar sejak Om Ardi terlalu sibuk bekerja. "Aku tahu dia kerja buat keluarga," ucap Tante Rina suatu malam sambil menunduk. "Tapi kadang aku cuma pengen ditemenin ngobrol sebentar aja." Aku diam. Ada nada kecewa yang begitu jelas dalam suaranya. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin membuat jendela rumah bergetar pelan. Setelah selesai makan malam, listrik tiba-tiba padam lagi. Seluruh rumah langsung gelap. "Tuh kan?" Tante Rina menghela napas kecil sambil tertawa pahit. "Aku paling gak suka suasana begini." Aku menyalakan senter dari ponsel lalu duduk di dekatnya. Cahaya redup itu membuat wajah Tante Rina terlihat begitu tenang sekalipus rapuh. Untuk beberapa detik kami hanya saling diam mendengar suara hujan di luar. "Aku takut sendirian," bisiknya tiba-tiba. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. "Ada aku di sini, Tante," jawabku pelan. Tante Rina menatapku cukup lama. Tatapannya lembut, hangat, dan anehnya membuat jantungku mulai berdebar tidak karuan. Aku langsung mengalihkan pandangan karena takut ia menyadari perubahan sikapku. Namun sejak malam itu, semuanya mulai berubah perlahan. Aku jadi semakin sering berada di rumahnya. Kadang membantu memasak di dapur, kadang memperbaiki barang-barang kecil sambil bercanda. Rumah yang dulu terasa dingin, kini mulai dipenuhi tawa kecil kami setiap malam. Dan Tante Rina terlihat jauh lebih bahagia. Suatu sore aku datang membawa makanan karena tahu ia sedang kurang enak badan. Saat membuka pintu, wajahnya terlihat pucat. "Kamu perhatian banget sama Tante," katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya tertawa kecil, meski sebenarnya jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam itu aku membuatkan teh hangat dan menemaninya di ruang tengah. Karena demamnya belum turun, Tante Rina akhirnya tertidur di sofa dengan kepala bersandar di pundakku. Aku membeku. Aroma rambutnya yang lembut, napasnya yang pelan, dan suasana sunyi malam itu membuat pikiranku kacau. Untuk pertama kalinya aku sadar, perasaanku mulai melewati batas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kasihan, bahwa aku hanya ingin membantu seseorang yang kesepian. Tapi, semakin aku menyangkal, semakin aku merasa nyaman berada di dekatnya. Hari demi hari berlalu dan hubungan kami menjadi semakin dekat tanpa kami sadari. Bahkan, beberapa tetangga mulai memperhatikan kebiasaanku yang hampir setiap malam datang ke rumah Tante Rina. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Namun, yang lebih berbahaya bukan omongan orang lain, melainkan kenyataan bahwa aku mulai merasa cemburu setiap kali Tante Rina bercerita tentang Om Ardi. Dan malam itu, semuanya semakin rumit ketika Tante Rina tiba-tiba menggenggam tanganku sambil berkata lirih, "Kalau kamu gak datang, rumah ini rasanya kosong banget." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Tangan Tante Rina masih menggenggam tanganku erat di atas meja ruang tamu. Sementara hujan di luar terdengar semakin deras menghantam genting rumah. Aku tidak langsung menjawab. Jantungku berdegup begitu keras sampai rasanya aku sendiri bisa mendengarnya. Selama ini aku selalu berusaha menganggap semua perhatian Tante Rina sebagai bentuk rasa nyaman biasa. Tapi malam itu, cara ia menatapku membuat pertahananku perlahan runtuh. "Tante, jangan ngomong begitu," kataku pelan sambil mencoba tersenyum. "Kenapa?" tanyanya lirih. Aku cuma jujur. Tatapannya begitu dalam. Tidak ada lagi jarak canggung seperti dulu. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama kesepian dan tanpa sadar mulai saling mengisi kekosongan satu sama lain. Aku perlahan melepaskan tangannya lalu berdiri, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. "Aku pulang dulu ya, udah malam." Namun saat aku berjalan menuju pintu, Tante Rina tiba-tiba memanggilku. "Kamu juga ngerasa nyaman kan sama Tante?"
Langkahku langsung terhenti. Aku menutup mata sesaat. Pertanyaan itu seperti menelanjangi semua perasaan yang selama ini susah payahku sembunyikan. Aku tidak menjawab, tapi diamku ternyata sudah cukup memberi jawaban. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh kekacauan. Untuk pertama kalinya aku merasa bersalah setiap mengingat wajah Om Ardi. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku mulai jatuh hati pada Tante Rina. Dan perasaan itu terus tumbuh semakin dalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lebih berbahaya. Tante Rina mulai sering mengirim pesan sejak pagi, menanyakan apakah aku sudah makan, sedang apa, bahkan menungguku datang setiap malam. Anehnya, aku menikmati semua itu. Aku merasa dibutuhkan. Suatu sore aku datang lebih awal ke rumahnya. Saat itu Tante Rina sedang memasak di dapur dengan rambut yang diikat sederhana. Aroma masakan memenuhi ruangan kecil itu, menciptakan suasana hangat yang entah kenapa terasa seperti rumah sendiri bagiku. "Kamu pas banget datangnya," katanya sambil tersenyum manis. "Temenin Tante masak." Aku berdiri di dekatnya sambil membantu memotong sayuran. Kami bercanda kecil seperti pasangan yang sudah lama bersama. Sampai akhirnya, saat mengambil piring yang sama, tangan kami kembali bersentuhan. Kali ini tidak ada yang langsung menarik diri. Tatapan kami bertemu sangat dekat. Aku bisa melihat mata Tante Rina yang perlahan berubah sendu. Napasnya terdengar pelan, sementara suasana dapur mendadak terasa begitu sempit. "Kenapa lihat Tante begitu?" bisiknya. Aku gugup. "Gak apa-apa." Namun Tante Rina justru tersenyum kecil. Senyum yang membuat dadaku semakin tidak tenang. Malam itu setelah makan bersama, kami duduk di teras rumah sambil menikmati udara dingin setelah hujan. Jalanan sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Tiba-tiba Tante Rina bercerita tentang awal pernikahannya dengan Om Ardi. Tentang bagaimana dulu mereka sering tertawa bersama sebelum pekerjaan membuat semuanya berubah. "Aku kangen diperhatiin," ucapnya pelan. Kangen ada yang benar-benar dengerin cerita aku. Aku menatapnya lama. Dan tanpa sadar, tanganku bergerak mengusap pelan punggung tangannya. Tante Rina tidak menolak. Justru ia menggenggam tanganku erat sambil menunduk pelan. Bahunya mulai bergetar kecil. Aku capek pura-pura kuat terus. Melihat dirinya menangis malam itu membuat hatiku hancur. Aku spontan memeluknya untuk menenangkan. Awalnya hanya pelukan biasa. Tapi semakin lama, pelukan itu terasa terlalu nyaman untuk dilepaskan. Aku bisa merasakan napas hangatnya di dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menjauh. Sejak malam itu hubungan kami berubah total. Kami mulai saling merindukan. Bahkan sehari tanpa bertemu terasa aneh. Aku mulai mencari alasan untuk terus datang ke rumahnya. Sedangkan Tante Rina selalu terlihat bahagia setiap melihatku muncul di depan pintu. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai menghancurkan kami. Tetangga mulai memperhatikan. Bisik-bisik semakin jelas terdengar setiap aku lewat gang menuju rumah Tante Rina. Bahkan suatu malam aku melihat beberapa ibu-ibu berhenti mengobrol lalu memandang sinis ke arahku. Aku mulai takut. Tapi ketakutan itu kalah besar dibanding rasa cintaku yang terus tumbuh pada Tante Rina. Dan semuanya benar-benar berubah pada malam ketika Tante Rina memelukku dari belakang sambil berbisik pelan di telingaku. "Aku gak mau kehilangan kamu." Bisikan itu terdengar begitu pelan di telingaku. Tapi cukup membuat seluruh tubuhku membeku. Pelukan Tante Rina dari belakang terasa hangat di tengah dinginnya malam. Aku bisa merasakan jemarinya menggenggam erat bajuku, seolah takut aku benar-benar pergi meninggalkannya. Aku menelan napas berat. Untuk beberapa detik, aku tidak mampu bergerak. Semua batas yang selama ini berusaha kami jaga perlahan runtuh malam itu. "Tante," suaraku lirih. Namun Tante Rina justru semakin mendekatkan wajahnya ke pundakku. "Jangan menjauh lagi dari Tante," katanya dengan suara bergetar. "Aku udah terlalu nyaman sama kamu."
Kalimat itu menghancurkan sisa logikaku. Aku perlahan membalikkan badan hingga kami saling berhadapan sangat dekat. Mata Tante Rina terlihat basah. Ada ketakutan, kesepian, sekaligus cinta yang selama ini ia pendam sendirian. Dan bodohnya, aku merasakan hal yang sama. Malam itu hujan kembali turun deras seperti malam-malam sebelumnya. Petir sesekali menyambar langit, membuat rumah kecil itu terasa semakin sunyi dan terasing dari dunia luar. Aku mengusap pelan air mata di pipinya. Kenapa semuanya jadi begini? Bisikku lemah. Tante Rina tersenyum pahit. Karena cuma kamu yang selalu ada buat tante. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Berbulan-bulan aku hadir di hidupnya, mendengarkan keluh kesahnya, menemaninya melewati malam-malam sepi, hingga akhirnya tanpa sadar kami menjadi tempat pulang satu sama lain. Dan malam itu, kami kalah oleh perasaan kami sendiri. Aku memeluknya erat. Tante Rina menangis di dadaku cukup lama, sementara aku hanya bisa memejamkan mata menahan semua rasa bersalah yang bercampur dengan cinta yang semakin sulit dikendalikan. Sejak malam itu, hubungan kami berubah semakin dalam dan rumit. Aku hampir setiap hari berada di rumahnya, bahkan kadang sejak sore sampai larut malam. Kami makan bersama, memasak bersama, tertawa bersama, seperti dua orang yang sedang jatuh cinta tanpa memikirkan akibatnya. Dan memang begitulah kenyataannya. Aku benar-benar jatuh cinta pada Tante Rina. Bukan sekadar rasa kasihan, bukan sekadar nyaman, tapi cinta yang membuatku selalu ingin berada di dekatnya. Begitu juga dirinya. Suatu malam saat aku terlambat datang karena pekerjaan, Tante Rina terus menghubungiku berkali-kali. Saat akhirnya aku tiba, ia langsung memelukku dengan wajah panik. "Kamu kemana aja? Tante takut." Aku terdiam melihat matanya yang sembab seperti habis menangis. "Maaf, kerjaan tadi banyak." Tante Rina memukul pelan dadaku sambil menahan tangis. "Jangan bikin tante takut kehilangan kamu lagi." Kalimat itu membuatku sadar betapa kami sudah terlalu jauh terikat satu sama lain. Bahkan kini aku mulai merasa cemburu setiap Om Ardi menelponnya. Aku membenci perasaan itu, tapi tidak bisa menghentikannya. Setiap kali ponsel Tante Rina berbunyi dan nama suaminya muncul di layar, suasana hatiku langsung berubah. Aku mulai memilih diam, sedangkan Tante Rina justru terlihat gelisah setiap harus berbicara dengan Om Ardi di depanku. Suatu malam, setelah selesai menelpon suaminya, Tante Rina duduk termenung di sofa. "Ada apa?" tanyaku pelan. Tante Rina menatapku lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Om Ardi mungkin pulang bulan depan." Jantungku langsung terasa jatuh. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan di sudut ruangan. Aku mencoba tersenyum, meski terasa sangat berat. "Itu bagus kan?" Namun Tante Rina justru menunduk. Air matanya perlahan jatuh. "Kalau dia pulang, kamu bakal ninggalin tante ya?" Pertanyaan itu menusukku begitu dalam. Aku tidak bisa menjawab, karena kenyataannya aku sendiri tidak siap kehilangan dirinya. Malam demi malam setelah kabar itu terasa semakin emosional. Kami mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, seolah takut semua itu akan segera berakhir. Hingga pada suatu malam yang dingin, saat listrik rumah kembali padam karena badai besar, Tante Rina duduk di sampingku dalam gelap sambil menggenggam tanganku erat. "Aku gak peduli orang mau ngomong apa," bisiknya sambil menangis. "Aku cuma pengen kamu tetap di sini." Aku memejamkan mata. Di tengah gelap dan suara hujan yang menggila malam itu, aku sadar satu hal. Aku sudah terlalu dalam mencintai wanita yang seharusnya tidak boleh kumiliki.
Dan keadaan menjadi jauh lebih buruk ketika tiba-tiba terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumah Tante Rina. Aku dan Tante Rina langsung saling menatap dengan wajah pucat. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya nafasku sendiri sulit keluar. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat pelan ke teras. "Tante," bisikku tegang. Tangan Tante Rina langsung dingin saat menggenggam lenganku. Suara pintu pagar terbuka. Dek. Untuk sesaat pikiranku benar-benar kosong. Aku membayangkan Om Ardi berdiri di balik pintu dan melihat kami berdua duduk dalam gelap seperti itu. Bayangan itu membuat seluruh tubuhku lemas. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara tetangga memanggil dari luar. "Bu Rina, tadi ada paket nyasar ke rumah saya." Aku langsung mengembuskan nafas panjang. Tante Rina memejamkan mata sambil memegangi dadanya sendiri. Kami sama-sama ketakutan. Dan malam itu menjadi malam pertama ketika kami benar-benar sadar bahwa hubungan ini tidak bisa terus berjalan seperti ini. Setelah tetangga itu pergi, suasana rumah berubah sunyi. Tidak ada lagi pelukan hangat atau obrolan manis seperti biasanya. Yang ada hanya rasa takut dan kenyataan pahit yang mulai menghantam kami perlahan. "Aku capek sembunyi-sembunyi," ucap Tante Rina lirih sambil menatap lantai. Aku menunduk. Kata-katanya benar. Selama ini kami terlalu sibuk menikmati rasa nyaman satu sama lain sampai lupa bahwa hubungan ini berdiri di atas luka orang lain. Malam itu aku pulang lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku berjalan meninggalkan rumah Tante Rina tanpa menoleh ke belakang. Namun ternyata menjauh darinya jauh lebih sakit daripada yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya terasa kacau. Aku mulai menghindari pesan dan telepon dari Tante Rina. Aku sengaja sibuk bekerja sampai larut malam agar tidak datang lagi ke rumahnya. Tapi setiap kali ponselku berbunyi dan namanya muncul di layar, hatiku terasa hancur. Sampai suatu sore, Tante Rina datang langsung ke rumahku. Aku terkejut melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab seperti habis menangis semalaman. "Kamu tega banget ngilang gini aja," suaranya bergetar. Aku menahan nafas berat lalu mempersilahkannya masuk. Namun suasana di ruang tamu terasa begitu canggung. "Aku cuma lagi pengen sendiri dulu," jawabku pelan. "Bohong," potongnya cepat. "Kamu lagi ngehindarin Tante." Aku terdiam. Tante Rina menatapku dengan mata penuh air mata. "Apa kamu nyesel udah deket sama Tante?" Pertanyaan itu menusukku begitu dalam. Aku menggeleng pelan. "Aku gak pernah nyesal kenal Tante. Lalu kenapa menjauh? Karena aku takut semakin mencintaimu." Kalimat itu hanya berputar di dalam kepalaku tanpa mampu keluar. Aku akhirnya berdiri lalu menatapnya serius. "Karena ini salah," kataku pelan namun tegas. "Kalau kita terus begini, semuanya bakal hancur." Air mata Tante Rina langsung jatuh. "Aku cuma gak mau sendirian lagi," bisiknya lemah. Melihat dirinya menangis membuat pertahananku hampir runtuh lagi. Tapi kali ini aku sadar, kalau aku benar-benar mencintainya, maka aku harus berhenti menjadi alasan kehancuran hidupnya. Aku menggenggam kedua tangannya erat. "Tante harus kembali sama Om Ardi," ucapku dengan suara bergetar. "Dia suami Tante." Tangis Tante Rina pecah malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak hubungan kami dimulai, kami sama-sama menangis bukan karena rindu, melainkan karena sadar cinta kami tidak mungkin dipertahankan. Beberapa minggu kemudian Om Ardi akhirnya pulang. Aku sengaja tidak datang ke rumah itu lagi. Meski berat, aku memilih menghilang perlahan dari kehidupan Tante Rina. Namun suatu sore, Om Ardi tiba-tiba datang menemuiku. "Aku mau minta maaf," katanya pelan. Aku terdiam bingung. Ternyata selama ini aku terlalu sibuk kerja sampai lupa sama keluarga sendiri. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Om Ardi bercerita bahwa Tante Rina akhirnya jujur tentang kesepiannya selama ini. Tentang bagaimana rumah mereka perlahan kehilangan kehangatan karena terlalu lama dipisahkan pekerjaan. Dan demi mempertahankan rumah tangganya, Om Ardi memutuskan berhenti bekerja di luar kota. "Aku mau mulai semuanya dari awal sama Rina," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mampu mengangguk pelan. Malam itu aku duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi hujan yang turun perlahan. Rasanya sakit sekali mengetahui wanita yang kucintai akhirnya kembali pada hidupnya semula. Tapi di sisi lain, aku juga lega. Karena akhirnya Tante Rina tidak lagi sendirian. Dan mungkin
itulah akhir terbaik yang bisa kami pilih. Meski harus menghancurkan perasaan kami sendiri. Sejak malam itu, aku benar-benar menghilang dari kehidupan Tante Rina. Aku mulai menerima pekerjaan di luar kota dan jarang pulang ke desa. Semua kulakukan agar perasaanku perlahan mati bersama waktu. Namun ternyata, melupakan seseorang yang pernah menjadi tempat paling nyaman dalam hidupmu tidak semudah meninggalkan rumahnya. Di kota baru tempatku bekerja, malam-malam terasa panjang dan melelahkan. Aku sering terbangun hanya karena mimpi tentang suara lembut Tante Rina memanggil namaku dari dapur, atau bayangan dirinya yang tersenyum sambil menyuguhkan teh hangat di teras rumah saat hujan turun. Kadang aku membenci diriku sendiri. Aku membenci kenapa dulu aku terlalu sering datang ke rumah itu. Membenci kenapa aku membiarkan rasa nyaman berubah menjadi cinta yang rumit. Tapi semakin aku mencoba melupakan semuanya, semakin aku sadar bahwa beberapa perasaan memang tidak bisa hilang begitu saja. Waktu terus berjalan. Hampir 1 tahun berlalu sejak terakhir kali aku melihat Tante Rina. Sampai suatu sore, ketika aku pulang ke desa karena menghadiri acara keluarga, langkahku tanpa sadar berhenti di depan gang kecil menuju rumahnya. Semua masih sama. Pohon mangga di depan rumah itu masih berdiri. Kursi teras tempat kami sering mengobrol juga masih ada. Bahkan suara angin sore yang berhembus pelan terasa begitu familiar di telingaku. Dadaku mendadak sesak. Aku sempat ingin pergi sebelum siapapun melihatku. Tapi belum sempat melangkah, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka perlahan. Dan Tante Rina keluar dari sana. Aku membeku. Begitu juga dirinya. Untuk beberapa detik kami hanya saling diam memandang satu sama lain. Waktu seolah berhenti. Semua kenangan tentang hujan, malam-malam panjang, tawa kecil, dan air mata mendadak kembali memenuhi pikiranku sekaligus. Tante Rina terlihat berbeda. Wajahnya jauh lebih tenang. Senyumnya tidak lagi menyimpan kesedihan seperti dulu. "Kamu? Kapan pulang?" tanyanya pelan. "Baru tadi siang," jawabku gugup. Suasana kembali hening. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sekeras dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi rasa ingin memiliki secara egois. Yang tersisa hanyalah rasa sayang yang tulus. Dan kenangan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. "Masuk dulu," katanya lembut. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk kecil. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Namun kali ini suasananya terasa lebih hangat. Di dinding ruang tamu, kini terpajang foto baru Tante Rina bersama Om Ardi sambil tersenyum bahagia. Entah kenapa, melihat foto itu justru membuat hatiku lega. "Akhirnya Om gak kerja luar kota lagi," ucap Tante Rina sambil menuangkan teh ke cangkir. "Sekarang dia lebih sering di rumah." Aku tersenyum kecil. "Bagus dong." Tante Rina menatapku beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih, "Makasih ya, dulu udah nemenin Tante." Kalimat sederhana itu membuat tenggorokanku terasa berat. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Aku juga banyak belajar dari Tante. Dan memang benar, aku belajar bahwa kesepian bisa membuat seseorang mencari tempat pulang yang salah. Aku belajar bahwa perhatian kecil bisa berubah menjadi perasaan besar jika dibiarkan tumbuh terlalu lama. Namun, aku juga belajar satu hal penting, bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya. Kadang cinta terbesar justru terlihat saat kita memilih melepaskan demi kebaikan orang yang kita sayang. Sore itu aku pamit sebelum matahari tenggelam. Saat berjalan meninggalkan rumah Tante Rina, langkahku terasa jauh lebih ringan dibanding terakhir kali. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah kenangan tentang seorang wanita yang pernah hadir di hidupku di waktu yang salah. Namun berhasil mengajarkanku arti kehilangan, keikhlasan, dan kedewasaan. Dan ketika aku menoleh untuk terakhir kalinya, Tante Rina masih berdiri di depan pintu, sambil tersenyum kecil ke arahku. Senyum yang dulu pernah membuatku jatuh cinta begitu dalam.
namun kini cukup menjadi kenangan yang kusimpan diam-diam seumur hidupku.